Hai, terima kasih sudah klik video ini, teman-teman. Welcome to RL Chess. Saya akan bahas game menarik dari ajang Piala Dunia Catur FIDE World Cup 2025 di Goa, India, antara Abhimanyu Mishra, ini Grandmaster termuda di dunia, jadi Grandmaster 12 tahun 6 bulan. Lawannya Grandmaster dari UEA, United Emirates Arab, yaitu Salem Saleh. Di babak sebelumnya, saya sempat update partai dari Salem Saleh di mana dia bermain brilian. Nah, ini brilian lagi teman-teman. Dalam game ini ada 3 langkah brilian. Apa yang terjadi? Langsung aja kita bahas gamenya ya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess. Gabung RL Chess Academy kalau lu pengen jago main catur. Ini dari babak kedua Piala Dunia Catur, sistemnya catur klasik 2 kali. Abhimanyu Mishra, game pertama mereka remis. Ini game penentuan. Mulai dengan D4, dijawab kuda F6, putih C4, hitam G6, putih F3, hitam C5, putih D5, hitam D6, kemudian putih M4, hitam bishop G7, putih kuda C3, dan hitam E6. Ini teori apa sih? Ini adalah King's Indian Defense ya, variasi Alekhine anti-Grunfeld variation. Jadi putih setup, kalau bisa lihat skemanya ya, rantai pion yang sangat solid. Berharapnya putih bakal solid nih dan sulit ditembus oleh hitam. Gimana cara hitam menembus ini? Itu yang menarik. Putih mainin kuda G ke petak E2, pertukaran pion pada petak D5 terjadi, dimakan balik dengan pion C. Kemudian hitam kuda B ke petak D7, putih kuda D3, hitam H5. Mau dorong H4 terus ya. Langkah ke-10, putih bishop E2, hitam H4, kudanya manuver lagi, F1. Hitam A6. Ya, hitam coba menyerang lewat sayap menteri peluangnya. Putih taktis A4. Pasti sih, nggak bakal dikasih idenya. Hitam benteng ke petak B8. Putih A5. Benar-benar tidak mengizinkan setup B5. Jadi kalau B5 bakal di end passen. Hitam melanjutkan dengan rokade, nggak bahaya nih kalau misalkan diancam bishop G5. Putih lebih pilih G4. Kalau bishop G5, buat teman-teman yang belum tahu, maka akan berani dengan H3. Jadi kalau putih di sini makan pun percuma, ini double pawn, secara struktur kurang bagus. Jadi putih nggak ngelakuin itu, putih lebih pilih langsung G4, biar solid. Hitam nggak peduli lah, ngapain dia makan? Kalau dia makan, end passen bantuin putih dong. Jelas-jelas di sini ada raja hitam di sayap raja. B5 dia mainin. End passen dilakukan, hitam C4. Nah inilah menariknya. Malah ngasih pion lagi. Buat apa? Dia ngebuka jalur ini guys. Dan dia ngebuka jalur petak C5 dan E5 untuk kesempatan kuda bisa ke petak C5. Jadi kalau udah level Grandmaster, ngasih satu pion mah hal biasa ya teman-teman. Yang penting perwira mereka aktif. Itu yang bedain Grandmaster sama kelas kita lah. Ini kalau dimakan gimana nih bang? Bishop makan C4, mau Queen B6. Ya. Lihat cenderung perwira putih pasif ya. Nggak mau putih ngambil itu, Abhimanyu lebih pilih Bishop E3. Menariknya, langkah brilian pertama dilakukan oleh hitam. Kalian bisa tebak gak langkah briliannya apa? Sacrifice the rook. Gila. Ya ini kalau putih makan bahaya banget sih. Dimakan balik pakai queen, ya ini petak-petak gelapnya bakal jadi buat hitam banget. Bakal enak buat hitam. Misal nih, benteng ke petak B1, maka akan ada kuda C5. Kalau dimakan pion C4-nya, bisa ada potensi gajah G4 kayak gini. Kalau dimakan lagi, kuda C makan M4. Rajanya masih di tengah. Bahaya banget. Gak berani putih. Kaget juga mungkin ya. Putih mainin benteng ke petak A2. Setelah ini langkah brilian lagi. Tebak langkah briliannya apa? Masih sacrifice rook, kuda E5. Tetap gak berani putih, mainin kuda D2. Ancam pion C4, hitam kuda D3 skak. Raja geser ke petak F1, nggak mau dimakan ya, nanti lemah ini pionnya. Raja geser ke petak F1, blunder. Harusnya memang makan yang paling tepat, kemudian kuda C4.
Jadi yang tepat adalah makan kuda C4. Kalau benteng naik, ngambil pion kayak gini. Ya, kemudian hitam akan lanjutin dengan kuda D7. Seimbang lah. Tapi hitam punya sepasang gajah. Raja F1, apa blundernya teman-teman? Hitam menemukan langkah brilian kembali. Sacrifice the Knight. 3 langkah teman-teman, brilian. Kalau gue jadi putih mungkin udah mimisan kali ya. Wah gila sih, brilian. Ya dimakan dong. Kalau nggak dimakan kalah juga. Benteng makan B2, pion. Bishop makan D3, skak dulu queen F6. Kuda menutup, queen makan C3, kalah 1 perwira nih hitam. Benteng makan benteng, queen makan benteng. Putih ngambil pion. Hitam ngambil pion, petak G4. Putih mainin langkah H3. Dimakan, makan lagi. Apa langkah berikutnya yang bagus buat hitam nih teman-teman? Kalah 1 gajah. Nggak usah takut ya, karena di sini pasif bentengnya. Benteng C8, betul sekali. Mundur, nggak berani makan. Kalau dimakan, ada skak menteri ke petak A1, dapat bishop. Mundur, bishop D3. Benteng masuk ke petak C3. Queen ke petak D1. Digocek lagi benteng A3, tujuan mau benteng A1. Queen E2. Kali ini putih menemukan langkah Queen C3. Ancaman 2 bishop. Langkah 30 Raja F2, Queen makan D3. Menurut saya ini udah game over ya. Hitam punya 5 pion, putih 3 pion, 2 pion, berat bos. Makan lagi. Benteng B1, gajah E5. Benteng masuk ke petak B6, benteng A3. Raja E2, dorong pion. Angon bebek. Benteng A6. A4. Raja F2, raja naik. Benteng A7, dorong pion G5. Makan, gajah D4. Benteng naik, dorong pion G4. Goyangan 2 pion. Dimakan, H3. Benteng C8, benteng B3. Mau dorong. Benteng C2, H2 dulu. Benteng C1, A3. Nyerah akhirnya. Padahal Abimanyu Mishra punya rekor sebelumnya 71 game tidak terkalahkan. Ya, termasuk bermain di turnamen sebelumnya. Bisa jadi kecapean, bisa jadi salah preparation ya. Tapi gila banget sih permainan dari Salim Saleh di game ini. Bisa jadi best game di turnamen ini ya. Kita akan lihat sejauh mana Salim Saleh melaju ke babak berikutnya. Di babak berikutnya. Sementara Abimanyu Mishra harus tersingkir. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kasih komentar yang terbaik guys.